Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kali ini kita masuk ke materi mengenai define ya. Kita masuk define, yaitu step kedua dari design thinking. Kalau step pertama teman-teman sudah banyak sekali mengeksplor terkait dengan empathize. Kali ini step yang ada di define tidak sebanyak dan juga seribet yang ada di empathize. Kan kalau di empathize kemarin teman-teman harus membuat affinity map dulu, kemudian setelah itu empathy map dulu, lalu setelah itu user persona. Untuk membuat tiga hal tersebut teman-teman harus tahu backgroundnya dan reset plannya seperti apa. Nah, kalau di define atau menerjemahkan problemnya itu lebih simple karena teman-teman sudah punya pondasinya, sudah punya dasarnya, tinggal teman-teman menerjemahkan problem sesungguhnya dari problem-problem yang sudah terkumpulkan itu apa sih sebetulnya. Nah, oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Yang akan dibahas pada video ini adalah yang pertama, kita akan mengenal define itu apa, kemudian menerjemahkan permasalahan ke dalam problem statement, dan terakhir memahami alur pengguna. Atau nanti ada tools yang disebut dengan user journey mapping. Atau kalau bukan user ada customer ya, customer diganti customer journey mapping. Kalau teman-teman cari di Google mungkin ketemunya akan banyakkan customer ya, karena biar bagaimanapun biasanya orang membuat sebuah produk, membuat sebuah sistem itu nanti akan dijual. Kalau memang tujuannya untuk bisnis, maka disebut dengan customer. Nah, jadi tiga ini ya, di pengertian, kemudian kita akan memahami problem statement dan user journey mapping. Nah, kemudian apa itu define? Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, define itu adalah menerjemahkan ya, atau mengartikan, atau mendefinisikan. Mendefinisikan apa? Nah, coba kita lihat di sini. Define itu adalah fase di mana kamu dan tim akan menemukan kejelasan tentang problem mana yang akan diselesaikan untuk user. Jadi kan misalnya teman-teman kemarin sudah dapat problem 1 ya, problem 2, ternyata ada banyak problemnya ya dari si user, problem 3, problem 4 nih. Ada berapa nih? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 nih. Nah, dari sekian banyak ini kira-kira mana nih yang akan teman-teman jadikan prioritas? Mana yang saat ini bisa dieksekusi ataupun diimplementasi? Apakah yang ini ataukah yang ini gitu? Atau mungkin semuanya kalau memang memungkinkan. Tapi ingat ya, jangan terlalu memaksakan diri teman-teman. Kalau memang yang paling memungkinkan hanya satu, ya maka silakan. Berarti ini yang naik ke tahap selanjutnya menuju define atau menuju ke solution tadi. Atau dua, berarti dua yang masuk ke define gitu. Yang ini berarti coret gitu. Problem 3, problem 4-nya coret gitu. Ingat ya, problem itu kan banyak ya dari yang teman-teman kumpulkan. Nanti silakan teman-teman define-kan dulu mana yang kira-kira jadi prioritas. Nah, tahap define inilah kita akan menemukan kejelasan mana yang akan jadi prioritas kita untuk kita ambil. Nah, di dalam proses define kita harus menemukan problem statement-nya dulu, baru user journey map. Problem statement ini nanti secara keseluruhan akan menjelaskan siapa usernya, apa problemnya, apa solusinya. Ya, pertama siapa usernya dulu. Nah, kemudian setelah itu problemnya apa? Problemnya apa ya? Kemudian setelah itu solusinya apa? Nah, ini tiga ini. Atau mungkin user, goals-nya apa, problemnya apa gitu. Nanti kita akan menemukan solusinya gitu. Baru setelah itu masuk ke user journey map. Apa sih problem statement itu? Problem statement itu sebetulnya simpulan dari masalah utama. Kemarin kan banyak ya dapat masalahnya, terus teman-teman akan membuat hipotesis. Nah, hipotesisnya teman-teman ya, hipotesis ini akan teman-teman coba hubungkan dengan problemnya. Nah, mana yang paling sesuai dengan problem dan hipotesisnya?
Kalau sudah dihubungkan barulah jadi problem statement gitu. Problem ini dapat dari mana nih yang ini? Problem ini itu didapatkan dari hasil interview kemarin, hasil dari wawancara, hasil dari empathy map, affinity map, user persona, itu kan ketemu problem-problemnya. Nah, disesuaikan dengan hipotesis. Oh, ternyata hipotesis kepake di salah satu problem. Tapi masih ada problem lain. Ya silahkan kalau masih berhubungan dan bisa diselesaikan dalam satu waktu, masuklah dia di dalam problem statement. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan problemnya apa dan nanti solusinya apa. Contohnya seperti ini. Kita akan fokus ke 3W. Ke who, ke what, ke why. Who-nya itu sudah pasti si usernya atau si personanya. What itu adalah goals ataupun problem si persona. Dan why adalah solusi serta alasan si user melakukan hal tersebut. Oke, langsung ke contoh ya. Nah, ini contoh problem statement nih. Pertama, seperti yang saya katakan tadi, harus ada target user. Nah, ini yang warna merah. Target usernya adalah pekerja profesional. Yang problemnya apa? Kesulitan dalam memakan makanan sehat setiap harinya karena kesibukannya bekerja sebagai manajer. Oh, dapat ya problemnya. Kemudian solution. Solusi kita harus memberikan cara cepat dan mudah untuknya mendapatkan bahan-bahan dan menyiapkan makanan sehat yang bisa dia bawa untuk bekerja. Nah, ini gini doang nih problem statement. Artinya di sini apa? Kesimpulannya di sini bahwa teman-teman itu melihat ada problem. Problemnya apa? Kesulitan dalam memakan makanan sehat. Nah, berarti problemnya nih, kesulitan dalam memakan makanan sehat. Siapa yang sulit? Pekerja profesional. Oke. Sudah dapat problem, sudah tahu siapa, solusinya gimana? Ya ini, memberikan cara cepat dan mudah untuk mendapatkan bahan dan menyiapkan makanan sehat. Jadi karena dia ini sibuk, berarti kita kasih solusi yang cepat dan mudah untuk mendapatkan makanan sehat gitu. Gimana caranya? Ya itu nanti di ideation. Yang penting kita definisikan dulu problemnya apa. Nah, teman-teman bikin kalimat gini doang itu udah selesai problem statementnya. Udah jelas apa problem, apa solusi, dan siapa yang akan kita bantu gitu. Atau mau model kalimat seperti ini juga boleh. Target usernya pekerja profesional yang goalsnya apa? Membutuhkan cara mudah dan efisien untuk bisa makan dengan sehat. Karena mereka sering sibuk bekerja dan tidak punya waktu untuk berbelanja dan mempersiapkan makanan. Berarti di sini ada user, ada goals, dan ada problem gitu. Tapi kalau saya sarankan mending yang ini. Nah, lebih jelas dia. Target user, problem, solution nanti. Oke, jadi silahkan pilih salah satu saja, mau yang ini boleh, atau mau yang ini juga boleh. Dipilih salah satu, nggak usah dua-duanya. Tapi harus jelas ya dan clear. Usernya siapa, problemnya apa, dan solutionnya apa. Nah, setelah teman-teman berhasil membuat problem statement, lalu berikutnya teman-teman membuat user journey map. User journey map ini adalah sebuah visualisasi. Visualisasi berarti itu ditampilkan ya, bisa dilihat gitu. Visualisasi dari proses yang dilalui oleh seorang user dalam rangka memenuhi goals-nya. Nih, kalau misalnya tadi problemnya adalah seorang pekerja profesional yang sulit menemukan makanan sehat, berarti kalau disuruh buat user journey map, berarti nanti si pekerja profesional ini tahapan-tahapannya ini apa aja sampai dia dapat makanan sehat ini. Nah, tahapannya apa aja nih? Step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Mungkin ada cuma 3 step, mungkin bisa 4 step, mungkin 5 step. Nah, gitu. Jadi, inilah yang akan divisualisasikan nanti. Tahapan si user untuk mencapai goals. Tahapan seorang pekerja profesional, ya, pro, ya, untuk mendapat makanan sehat. Nah, ini harus dijelaskan nih tahapannya apa aja. Problemnya masing-masing dan kondisinya, case-nya masing-masing kelompok kan berbeda-beda nanti. Sesuaikan aja tahapan-tahapannya. Sederhananya kalau teman-teman mau lihat apa itu user journey map, itu adalah gabungan antara storytelling dan visualisasi. Ya. Storytelling tujuannya adalah untuk menarasikan informasi. Kayak tadi nih, si pekerja profesional
Kalau pagi dia ini tujuannya kan mau makanan sehat ya, makanan sehat nih. Nih, kalau pagi dia bangun, kemudian ngecek HP untuk beli makanan. Kemudian setelah itu dia memesan makanan di HP. Kemudian setelah itu dia menunggu makanan. Kemudian setelah itu dia mendapatkan makanan, lalu makan, gitu misalnya ya. Ini untuk sarapan misalnya. Ada satu, dua, tiga, empat, lima tahapan untuk mendapatkan makanan sehat misalnya. Ternyata ini terlalu lama bagi dia. Dia nggak sempat untuk melakukan ini ketika dia bekerja di pagi hari atau sibuk gitu ya. Nah, ini kan storytelling ya. Tahap pertama dia ngapain dulu? Oh, saya membuka HP, kemudian ngecek aplikasi yang menyediakan makanan sehat. Tuh, kemudian di sini yang kedua, setelah membuka aplikasi, saya mulai memilih makanan sehat mana yang paling cocok dan dekat dengan saya. Nah, itu kan sedang menceritakan sesuatu ya. Tapi dengan bentuk visual nanti teman-teman karena menggunakan journey map gitu. Itulah kenapa namanya journey map karena gabungan antara storytelling dan juga visualisasi. Oke, lanjut dulu. Ini contoh ya, contoh dari user journey map. Di sini usernya adalah si Omkar Chavan. Ya, goalsnya ada 3. Melakukan riset pada digital store dekat rumahnya. Digital store ini berarti toko digital ya. Kemudian mengenquiry detail, ya, mencari tahu detail tentang tripod untuk smartphone-nya. Kemudian membeli sebuah tripod untuk smartphone. Nah, itu adalah goalnya. Bagaimanakah perjalanan dia untuk mendapatkan sebuah tripod? Maka ini, mulai dari riset, ya, kemudian travel, enquiry, check out, home, feedback. Nah, dia malah kasih feedbacknya, padahal sampai check out aja ini udah cukup. Cuman, ya boleh aja ditambahin kan, di home baru nyoba kan, check out ini kan baru beli ya. Home ini nyoba, baru setelah itu feedback itu ngasih reviewnya. Ya. Ini tambahan, ini plus ya tambahan. Kemudian apa aja yang bisa dilihat di sini? Ada task list yang dia lakukan pada saat melakukan riset. Itu ngapain? Oh, saya mulai mencari informasi tentang tripod. Lalu saya mencari toko terdekat gitu. Itu proses dalam tahapan riset. Masuk ke tahapan travel, saya mulai pergi ke toko menggunakan sepeda motor. Lalu saya menemukan parkir area. Lalu saya memarkirkan motor saya tepat di depan toko tersebut. Nah, itu kan travel ya. Proses jalan ya dari rumah sampai ke toko tripodnya. Nah, dan seterusnya gitu. Diceritakan dia di masing-masing tahapan. Baru touch point-nya di sini. Pada saat melakukan riset dia menggunakan apa saja? Smartphone, Google Search dan teman, gitu, tanya teman. Pada saat dia proses dari rumah ke toko, dia menggunakan apa? Baik Google Map, parking area, dan guard atau gitu ya, pemandu ya. Pada saat dia ngecek barang ya, yang touch point-nya siapa aja? Staff, other customers, tripodnya gitu. Jadi di sini teman-teman sampaikan aja gitu, touch point-nya siapa aja. Dia akan bertemu ataupun bersentuhan dengan siapa saja. Dan di bawahnya ada emotions. Emotion ini bisa menggunakan netral atau satisfied atau unsatisfied atau menggunakan emotions yang lain. Ini salah satu contoh dari user journey map. Atau menggunakan user journey map yang seperti ini juga nggak masalah. Ini kan tahapannya ada 1, 2, 3, 4. Sama, dia menggunakan task list-nya nih. Ini task list ya. Task list-nya juga. Ini task list. Tapi yang berbeda di sini adalah feeling. Kalau di atas ini feelingnya bagus, positif. Bawah feelingnya jelek. Ini agak bagus lagi. Ini minus-minus ya. Ini baru balik lagi ke bagus. Berarti di sini dia mengalami pain point di sini nih kayaknya. Nih, karena minus-minus nih ini ya. Over it, I'm switching providers. Nah, kayaknya lagi ngambek nih dia ya. Dia pindah provider gitu. Akhiri saja, saya pindah providers. Ini why is this so difficult? Kenapa ini sangat sulit gitu. Sama, untuk emotion ini tinggal pilih aja mau yang bagaimana, bebas. Mau menggunakan emoticon juga nggak masalah. Mau menggunakan garis seperti ini nggak masalah. Tapi lebih enak mungkin seperti ini ya, asik ya. Ini netral di sini, ini unsatisfied, di atas satisfied gitu.
Kemudian yang terakhir ada opportunities-nya. Nih, kita lihat. Dari tahapan-tahapan yang dia lakukan, si Jamie lakukan ini, kira-kira peluang untuk kita memberikan solusi itu apa? Nih, ada di sini nih, ada 3 poin. Kemudian bisa juga ditambahkan internal ownership matrix, tapi ini nggak terlalu penting. Kita yang penting ini dulu, opportunity dulu aja. Nah, untuk user journey map itu terbagi menjadi tiga zona ya. Zona yang pertama, zona the lens. Zona yang kedua, ini ya, itu masuk the experience. Zona yang ketiga adalah the insights. Jadi kalau kita kembali ke atas, ini termasuk zona yang pertama nih, lens atau user persona. Ya, ini masuk lens. Jadi zona 1 ya. Kemudian ini zona yang kedua. Dia masuk zona yang kedua. Dan ini zona yang ketiga. Ya, opportunity, tapi di sini dia langsung kasih solutions ya. Ini bagus banget dia. Nah, jadi kalau teman-teman membuat user journey map, pastikan ada 3 zona ini, dan masing-masing zona itu memiliki tujuannya masing-masing. Zona yang satu menunjukkan user persona atau profile dan juga goals-nya si user. Zona yang kedua atau zona B itu terkait dengan experience, proses perjalanannya, apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan. Kemudian zona C kita akan mencari insight dari perjalanan tersebut. Nah, ini zona A tadi ya, dia tentang user persona. Zona A ini adalah bagian menjadi identitas, isinya lihat personanya dan skenario, goals dan expectation. Ini skenario, di sini goals. Boleh goals, boleh ekspektasi. Jadi the lens ini menceritakan background atau latar belakang permasalahannya. Kemudian zona B itu tentang experience, rangkaian kegiatan yang mengakibatkan suatu perpindahan dari satu titik ke titik lainnya. Atau mudahnya gini ya, rangkaian kegiatan untuk mencapai goals. Nih ya, experience ini adalah rangkaian kegiatan untuk mencapai goals. Ngapain aja dia step-stepnya sampai dia mencapai goalsnya gitu. Misalnya, kalau orang ingin membeli sebuah barang, berarti mulai dari melakukan riset, ya kan? Setelah melakukan riset, mempertimbangkan atau comparing. Nah, setelah itu dia selecting, memilih kan, memilih barang itu. Baru buy. Baru pasca pembelian. Nah, ini contoh kalau dia mau beli barang. Kalau misalnya dia mau berangkat ke kampus, apa aja? Pertama, mandi mungkin ya, atau persiapan berangkat. Setelah mandi, sarapan, ya kan? Kemudian memilih moda transportasi. Kemudian naik transportasi. Kemudian sampai di kampus gitu. Nah, itu kan tahapan. Begitu seterusnya menyesuaikan dengan case yang teman-teman buat gitu. Nah, ini contoh yang tadi ya, ini experience ya. Kita lanjut. Oke, bentar kita lihat dulu sini. Lihat di sini, di experience ini kan ada emotions ya, netral. Netral tapi dia agak merengut nih ya, tapi kita bisa temukan di sini atau kita bisa jelaskan di sini. Kan di sini cuma emotion doang ya. Di bawahnya bisa kita jelaskan apa yang dia rasakan. I was feeling confused while searching the stores on Google. Saya merasa bingung ketika saya melakukan searching toko di Google. Banyak kontak yang kalau dihubungi itu nggak nyambung gitu ya. Nah, jadi ada yang salah nih gitu. Ini kan proses dia melakukan riset ya, riset mau beli tripod tadi. Kemudian setelah riset, ternyata dia sudah dapat tokonya, dia makin bingung nih. The first store marked on Google Map didn't exist actually. Jadi toko pertama yang ada di Google Maps setelah dia cek ternyata udah nggak eksis lagi, udah nggak ada gitu. Makin bingung dia. Masuk ke tahap selanjutnya adalah inquiry, ngecek ya udah ketemu tokonya. The staff very helpful and guided me very well. Jadi staffnya enak nih, udah nyampe toko staffnya enak, dia mulai bagus moodnya di sini. Nah, ini dijelaskan kenapa dia satisfied ya karena staffnya bagus gitu. Kemudian di sini semakin senang lagi. Nih, I was excited to go back home karena dia telah berhasil mendapatkan
tripodnya yang cocok sesuai dengan keinginan dia. Balik lagi ke rumah. The elevator had less light making the elevator dark. Jadi elevatornya ini kurang lampunya, jadi gelap gitu ya. Di mau menuju parkiran itu pada saat dia mau pulang. Kemudian feedbacknya dia, there were no manual which confused me. Nggak ada buku petunjuknya, sehingga membuat dia bingung. Nah, memang dia awalnya senang ya, tapi udah agak-agak turun ya satisfied-nya, hampir ke netral gitu. Nah, di sini bisa kalian jelaskan, ini malah bagus ya nanti user journey map-nya untuk menjelaskan emotions ini. Nah, nanti di sini kita kan dapat ya prosesnya dari mulai research sampai dengan feedback. Kira-kira ada opportunity apa untuk bisa kita selesaikan di situ? Oh, ternyata di zona C ya, kita akan mencoba untuk mencari wawasannya, informasi tentang opportunity. Misalnya, yang step pertama itu terkait dengan banyak sekali toko di Google yang menampilkan store yang sudah tidak eksis. Dan juga kontaknya itu nggak bisa dihubungi. Nah, berarti ini opportunity-nya kita bisa memberikan solusi. Google harus memverifikasi kontak details dan juga Google harus memverifikasi the business working or not. Pertanyaannya, apakah ini bisa kita kerjakan gitu? Ini kan kerjaannya Google, tentu tidak ya gitu. Berarti yang kayak gini nggak bisa kita kerjakan. Next lagi coba kita cari opportunity yang kedua. The store should be little clean. Harusnya lebih bersih lagi dan harusnya mereka memiliki tripod yang lebih bervariasi gitu. Nah, kalau kita sebagai orang yang jual toko tripod bagaimana? Ini bisa nih kita masuk di sini. Solusinya artinya kalau kita mau menjual membuka toko dan jualan tripod untuk smartphone, kita bisa kasih bentuk ataupun beragam jenisnya, tipenya gitu. Karena di toko sebelah, toko yang orang ini temui itu sedikit pilihannya. Kemudian the store should be clean dan the store should also have more type of tripod sama. Oke, ini sama. Dan akhir adalah should attach handle to pull while attaching smartphone. Harusnya ada penanda handle untuk menarik smartphone-nya dan menambah buku manual di box-nya. Ini juga bisa jadi opportunity kita untuk masuk. Jadi ada 2 poin nih. Kita bisa jualan tripod yang lebih variatif dan yang kedua kita bisa memberikan buku manual di tripodnya kita, buku petunjuk cara menggunakan di dalam tripodnya kita. Nah, dari sini aja, dari problemnya si Om Karcavan, ini kita bisa masuk ya untuk mendefinisikan problemnya yang bisa kita selesaikan. Berarti problem yang bisa kita selesaikan tuh ada yang ini ya. Ini have more type tripod, terus ini dan ini. Nah, ada 3 problem yang mau kita solusikan. Nanti tinggal ideation-nya bagaimana di step berikutnya. Udah gitu ya, kalau kita mau membuat user journey map. Kemudian ini saya punya studi kasus tentang ride hailing. Nah, ini teman-teman di kelompok ada yang bikin ride hailing ya kan. Nah, jadi biar enak saya pindahkan ke Miro dulu. Oke, jadi seperti ini ya. Ada studi kasus ride hailing. Saya sudah dapatkan datanya ya. Asumsinya ini saya sudah melakukan wawancara dan saya sekarang sudah membuat affinity map-nya. Ternyata di affinity map-nya dapatlah poin problem yang pertama, kurangnya informasi di bagian search. Yang kedua, kurangnya informasi di bagian map. Yang ketiga, human errors. Dan ini adalah tambahannya. Informasi tidak jelas karena banyak tempat yang namanya sama, bingung mau pilih yang mana, bingung karena tidak ada tanda khusus di tempatnya, dan lain-lain. Setelah bikin affinity map, teman-teman kan semua sudah bikin affinity map. Lanjut ke empathy map kan, betul? Ada does, ada says, ada things, ada feels gitu. Lanjut ke user persona. Nah, ini user personanya saya. Di sini ada Diana berusia 26 tahun dan kerjaannya sebagai interior designer. Nah, goals-nya sudah ada, frustration-nya sudah ada, sudah dapat ya ini datanya, ada user persona, empathy map, dan affinity map. Di sini saya tidak bikin problem statement-nya, tapi langsung ke user journey map. Nah, ini dia. Belum sempurna ya punya saya. Jadi skenarionya di sini, Diana adalah seorang interior designer yang baru saja pindah ke Jakarta. Diana berasal dari Bandung. Jadi orang Bandung pindah ke Jakarta ya, yang mana kepadatannya tentu berbeda.
Diana memiliki jadwal meeting dengan kliennya pada sebuah restoran, tapi dia belum pernah ke sana. Dia belum pernah ke Jakarta sama sekali, kemudian kerjanya pindah ke Jakarta dan ketemu klien di sebuah restoran. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara Diana menemukan restoran tersebut? Sehingga si Diana memiliki ekspektasi. Dia ingin tiba di lokasi tujuan tepat waktu. Kemudian dia bisa mudah mengenali destinasi yang dia tuju. Dia pengen tahu sebetulnya daerah mana sih restorannya itu. Jangan-jangan restorannya nanti di daerah pinggiran Jakarta yang ternyata daerah tersebut kurang kurang bagus gitu ya, daerah-daerah yang rawan gitu. Nah, dia pengen tahu gitu. Makanya di sini dibuatlah tahapan dia untuk mencapai goals. Pertama dia mempertimbangkan, kemudian mengeksplorasi, membandingkan, memutuskan dan selesai, finish. Ingat, di dalam journey map ada does, thinks, says dan feels gitu ya. Misalnya does di sini dia mencari dan memilih aplikasi. Oke. Mempertimbangkannya, dia sedang mencari dan memilih aplikasi. Setelah itu dia mengeksplorasi, mencari lokasi di mapnya Grab. Ternyata aplikasi yang dia dapatkan adalah Grab. Kemudian dia mulai membandingkan nih. Kita lihat di sini membandingkannya dia ngapain? Memastikan lokasinya benar sesuai dengan Google. Oke, di sini berarti memastikan lokasi sesuai dengan Google. Nih membandingkan ya. Kemudian dia memutuskan memilih lokasi dan memilih Grab Ride Service. Oke. Memilih lokasi dan memilih Grab Service. Jadi dia bukan go car ya, tapi dia pilih Grab akhirnya. Dan finishnya ini adalah book a ride ya, order gitu ya. Order. Udah kelar nih tahapan dia. Dapat dia ya. Cuman pertanyaannya, thingsnya bagaimana, eksplorasinya, says-nya bagaimana, feels-nya bagaimana. Nah, di sini kita akan cari tahu. Kita mungkin langsung aja ya, feels-nya ya. Mungkin feels yang pertama dia ini merasa senang ya. Karena gambarnya agak ketawa. Excited mungkin ya. Excited. Dilambangkan warna hijau aja. Ya, feels-nya excited. Kemudian pada saat tahapan berikutnya dia feels-nya membingungkan. Kenapa bingung? Kita lihat dulu. Drop poinnya banyak, pilih yang mana ya? Oh iya, bingung dia di sini. Nggak ada yang pasti nih yang mana yang dipilih gitu. Oh, karena dia pada saat mau milih lokasi terlalu banyak drop point, dia bingung mau berhenti dan stop yang mana. Dia takut salah berhenti gitu. Berarti di sini dia merasa bingung. Masih agak merah gitu ya. Karena dia bingung. Kemudian lanjut di tahap berikutnya dia merasa penasaran atau bingung juga nih ya. Memastikan lokasi sesuai dengan Google. Oh iya, penasaran dia orang. Ini penasaran. Netral lah ini ya, penasaran. Nggak jelek, nggak puas, nggak juga kecewa gitu. Penasaran ini lebih ke netral. Untuk warna bebas ya teman-teman, mau bikin emoticon, mau bikin garis kayak yang di Omar Chamkar tadi, atau mau dibikin seperti itu nggak masalah. Nah, ini dia mulai senang karena dia sudah bisa memilih lokasinya. Puas, berarti dia kasih warna hijau. Finally I book a ride. Dan dia juga yang kedua ini puas. Nah, dari sini kan kelihatan ya, kalau kita mau ambil opportunity. Opportunity-nya. Nih. Kira-kira mana yang bisa kita ambil opportunity-nya? Kita lihat aja dari feels-nya ini. Yang jelek nih yang di tahapan sini nih, bingung. Sama yang ini nih ya. Paling enggak dua hal ini. Tapi kalau kita mau pilih satu ya yang di sini nih, bingung. Kenapa bingungnya? Ya ini, drop point-nya banyak, pilih yang mana? Kenapa drop point-nya ini ya? Ada apa? Ada permasalahan apa? Nah, ini kita harus eksplorasi nih. Nah, intinya kita dapat opportunity di sini. Di sini kita dapat opportunity. Membenahi
proses pada saat mencari lokasi tujuan di maps yang ada di apps. Nah, gitu. Nah, ini dia peluangnya. Kita bisa memiliki peluang untuk membenahi proses pada saat mencari lokasi tujuan di maps yang ada di apps, ya. Jadi kan kalau kita mau book GoCar ataupun GrabCar, kita buka maps dulu ya. Dan kadang-kadang di situ kita salah ya. Harusnya kan tujuan dulu ya yang kita pilih ya tempatnya. Tapi kadang-kadang kita pick up dulu, malah memilih rumah kita sendiri. Kebalik-kebalik gitu. Dan kalau udah kepencet harus balik lagi dari awal gitu. Dan kadang-kadang kalau misalnya lokasi tujuan kita itu bukan tempat yang famous ya, bukan tempat yang terkenal, itu nggak ada di opsi yang ada di Grab ataupun GoCar. Jadi kita harus manual bukanya di Maps. Nah, itu mungkin jadi problem juga. Nah, kita bisa masuk ke situ untuk membenahi prosesnya. Kira-kira diapain nih ya Maps-nya aplikasi Gojek ataupun Grab ini supaya orang kalau milih tempat itu jadi lebih simpel dan gampang. Apakah mungkin bisa ada fotonya ya, foto depannya. Pada saat drop point itu ada foto 360 derajatnya kayak di Google Maps atau gimana. Nah, itu bisa kita sesuaikan. Kalau udah gini, ini udah dapet nih. Nih. Dari journey map seperti ini, sebetulnya kita bisa masuk ke peluang sini. Ternyata kok dikit banget ya masuknya, nggak masalah. Karena memang pain point-nya ada di sini. Di sini excited ya, buka aplikasi santai biasa aja. Pada saat memilih aplikasinya itu bingung pada saat mengeksplorasinya. Pada saat sudah dapet, ya dia selebihnya udah gampang. Pembayarannya gampang, ordernya juga gampang gitu, nggak ada masalah. Kecuali kalau pembayarannya ordernya sulit, pasti di sini akan warna merah dan di sini bisa masuk juga kita jadi peluang kita gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Teman-teman sudah membuat ini ya, Affinity, Empathy, dan User Persona, tinggal buat User Journey Map-nya plus problem statement-nya. Jadi nanti akan kita bahas bareng-bareng, diskusikan bareng-bareng supaya nanti lebih akurat hasilnya. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk yang materi define, nggak begitu banyak, hanya 2 tahapan, cuma memang harus cermat ya dalam melihat tahapan-tahapan yang dilalui oleh si user. Mungkin seperti itu saja, demikian dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.